lagi dengan Kak Hana dan Kak Keisha di sidang anak-anak. Wah, Kak Keisha, kira-kira kita ngapain aja ya di sidang anak-anak ini? Nah, kali ini di sidang anak-anak kita akan berkidung. Tapi sebelum itu, kita akan menyeru nama Tuhan dan berdoa. Nah, adik-adik di rumah, walaupun hanya di rumah, kita tetap meleluasakan roh kita menyeru nama Tuhan. Kak Hana, kita menyeru nama Tuhan berapa kali sih? Kita menyeru nama Tuhan 5 kali. Yuk sama-sama menyeru nama Tuhan. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyeru nama Tuhan kan? Sekarang kita berdoa ya. Adik-adik di rumah, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini, kami boleh mengikuti sidang anak-anak. Sungguh ya Tuhan, dapatkan kami dalam berkidung. Boleh mengikuti setiap gerakan. Boleh ikut bernyanyi. Sehingga kami makin sukacita dan makin mencintai Dikau. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, kita sudah menyeru nama Tuhan, kita sudah berdoa, saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Kak Keisha, hari ini kita mau nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu yang berjudul Tuhan Allah di Tengah Kita. Gimana Kak Keisha? Kok kayaknya adik-adik kurang semangat ya? Iya nih. Gimana kita nyanyi kidung ini sekali lagi? Tapi adik-adik di rumah harus lebih semangat. Jangan kalah sama Kak Hana dan Kak Keisha. Yuk kita nyanyi lagi dengan sukacita. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, ikuti gerakannya dan lebih semangat lagi. Dia senang dan dirangkan dengan suka.
Iya. Kalau kayak gini nih, Kak Hana terus semangat. Iya dong, kita harus semangat dan bersukacita. Karena di lagu tadi bilang, Tuhan Allah itu besar, tapi ada di tengah kita dan mengasihi kita. Nah, adik-adik, untuk melihat bagaimana Tuhan yang besar dan Tuhan yang begitu mengasihi kita, adik-adik siap-siap buka telinga, buka mata, siapkan hati, memiliki sikap yang tepat untuk mendengarkan cerita. Halo adik-adik, hari ini Kak Dora mau bercerita. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah dengan sikap yang tepat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan mohon pimpinanmu, kami akan mendengarkan cerita. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami, agar kami dapat mendengar cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Yusuf menjadi penguasa. Ya, Yusuf menjadi penguasa. Adik-adik masih ingat tidak? Yusuf pernah bermimpi bahwa ia akan berkuasa. Nah, melalui mimpinya ini, ia tahu bahwa suatu hari saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibunya akan menyembahnya. Namun, apa yang ia alami sepertinya membuat semua mimpinya menjadi tidak berarti. Sepertinya hanya mimpi kosong. Ia bukannya menjadi raja, malahan menjadi seorang budak, menjadi budak Potifar. Masalah Yusuf ini sangat besar. Ia sekarang bukan lagi anak kesayangan dengan jubah maha indah, tetapi ia adalah seorang budak. Yusuf tidak kecewa pada Tuhan. Ia tidak marah pada Tuhan. Yusuf tetap percaya pada janji Tuhan. Ia tetap berdoa dan tetap menyembah Tuhan. Adik-adik, kita perlu mencontoh Yusuf ini. Yusuf ini tidak menggerutu, dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia tetap rajin bekerja. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf manis sikapnya. Itu berarti selain rajin, ia juga sopan. Itulah sebabnya Potifar mempercayakan segala miliknya pada Yusuf. Dia mempercayakan semuanya pada Yusuf. Dia tidak mengerjakan apa-apa lagi karena semuanya telah dibantu oleh Yusuf. Karena kerajinannya ini, di dalam penjara pun Yusuf tetap rajin. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara, Yusuflah yang mengurusnya. Nah, ada lagi nih yang bisa kita contoh dari seorang Yusuf. Dia ini lari dari dosa. Yusuf menjaga kekudusannya. Ketika istri Potifar menggodanya untuk berbuat dosa, dia tidak melakukannya. Dia lari dari dosa karena dia menjaga kekudusan. Adik-adik, Yusuf dijual ketika dia berumur 17 tahun dan dia menjadi penguasa ketika berumur 30 tahun. Itu berarti total waktu yang dilaluinya sebagai seorang budak, sebagai tahanan di penjara, sampai dia berkuasa kurang lebih 12 sampai 13 tahun. Selama kurang lebih waktu itu, dia mengalami situasi yang sulit. Yusuf tetap percaya. Ya, Yusuf tetap percaya pada janji Tuhan. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengeluh. Dia tetap rajin dan tetap menjaga kekudusannya. Tidak heran jika Tuhan sangat memberkatinya. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Kak Dora. Selanjutnya akan ada Kak Ica nih yang akan membantu kita untuk menghafalkan ayat. Puji Tuhan adik-adik, gimana tadi mendengar cerita dari Kak Dora? Semoga cerita yang dibawakan tadi juga bisa diterapkan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Sekarang Kak Ica akan mengajak adik-adik semua untuk menghafalkan ayat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Sekarang Kak Ica juga ngajak adik-adik semua untuk lipat
Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk sidang anak-anak hari ini. Terima kasih kami boleh mendengar cerita tentang penghidupan Yusuf. Tuhan berkati adik-adik di rumah, Tuhan dalam sehari-hari mereka juga Tuhan Yesus mempraktekkan penghidupan seperti Yusuf yang tidak pernah bersungut-sungut, selalu mengucap syukur juga. Tuhan Yesus berlaku jujur. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik di rumah, juga kesehatan mereka, keluarga mereka, sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu di sidang anak-anak minggu depan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.